Ayahku adalah dewa perang. Bab 691. Kakek Guan. Kakek Guan. Kakek Guan. Tolong, selamatkan cucumu secepatnya. Saya bersedia. Saya bersedia memanjat batu besar itu 3 kali, atau 30 kali. Aku juga ingin menjadi anak anjing, menggonggong, 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 tolong, kakek Guan. Ayo cepat. Selamatkan cucumu. Ketika nyawanya dipertaruhkan, Qiu Dabiao tidak tahu betapa rendah hati dia saat ini. Baru saja, dia memarahi Guan Qianjun dengan berbagai cara. Sekarang dia tidak hanya memanggilnya kakek Guan 3 kali, tetapi juga memanggilnya kakek Guan beberapa kali lagi, bersedia memperlakukannya sebagai cucunya. Hal ini dapat dilihat dari ini. Bahkan seorang pemuda kaya pun akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan hidupnya. Ritme upaya putus asa untuk menyelamatkan nyawa membuat semua orang di sekitarnya menghela nafas. Qian hanya sedikit tidak senang. Ayah, aku tidak ingin dia menjadi cucumu. Jika dia menjadi cucumu, bukankah dia akan menjadi anakku? Aku tidak ingin anak yang tidak berguna seperti itu. Guan Qianjun menghiburnya, tidak apa-apa, anggap saja itu menyenangkan dan kenali aku sebagai anak baptismu untuk saat ini. Lagi pula, aku menyetujui janjiku. Tunggu saja ayah. Dia berjalan sembarangan, menunjuk ke 7 serigala gunung hitam, dan berkata dengan tenang, karena dia memanggilku kakek Guan, maka, sesuai janjiku sebelumnya kepadanya, aku harus menyelamatkan nyawanya. 7 serigala Black Mountain, kan? Cepat pergi, aku tidak ingin mempermalukanmu. Ketujuh pria bertubuh besar itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa, seorang pria bertubuh besar tiba-tiba meraung. Cucu penyu. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu di depan 7 serigala gunung hitam kita? Aku akan menghantammu ke tanah dengan 1 tongkat. Ketika dia berlari sekitar 3 meter di depan Guan Qianjun, dia tiba-tiba melompat 4 atau 5 meter. Dia mengangkat batang besi itu tinggi-tinggi dan menghantamkannya dengan keras ke kepala Guan Qianjun. Ini sangat mirip dengan postur Raja Kera yang sedang memegang gada emas. Disayangkan, tongkat di tangannya bukanlah gada emas, dan dia sendiri bukanlah Raja Kera. Melihat tongkat yang memukulnya secara langsung, Guan Qianjun mencibir, tiba-tiba mundur, melompat tiba-tiba, dan melakukan gerakan mengayun ekor naga, memutar seluruh tubuhnya 360 derajat di udara, dan menendang dengan keras. Pada saat ini, lelaki besar itu telah memotong tongkatnya hampir sejajar dengan tanah. Ujung tongkat itu hampir menghadap jantungnya. Dan sol sepatu Guan Qianjun tiba-tiba membentur kepala tongkat. Tendang dia seperti anak panah yang tajam. Dia memukul jantung pria besar itu dengan keras. Ledakan. Pria malang dan malang itu terkena pukulan di jantungnya oleh tongkat yang dipegangnya erat-erat. Dampaknya menyebabkan dia melolong menyedihkan dan menembakkan panah darah. Dia terbang lebih dari 10 meter dan berguling ke bawah tebing. Untuk 6 orang lainnya, Guan Qianjun juga tidak diam. Begitu dia mendarat di tanah, dia menendang kakinya dan menggunakan kekuatannya untuk terbang ke arah mereka. Itu jatuh tepat di antara 6 orang. Sebelum ke-6 pria besar itu sempat bereaksi, mereka berteriak satu demi satu. Guan Qianjun berputar 360 derajat lagi, mengarahkan kakinya yang besar ke kepala 6 pria besar itu, dan terus melontarkannya seperti bunga dan melemparkannya lebih dari 10 meter ke segala arah. Memukul tanah, memegangi kepalanya, meratap. Batang besi itu pun jatuh ke tanah. Tiba-tiba, yang disebut 7 serigala gunung hitam kehilangan semua kemampuan tempurnya. Tulang leher mereka terpelintir dan retak sedikit akibat tendangan Guan Qianjun di tengah kepala. Aku hampir tidak bisa mengangkat kepalaku. Sakit sekali. Mereka memandang Guan Qianjun dengan ngeri dan tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang pemuda berpenampilan biasa bisa mengalahkan mereka semua hanya dengan beberapa gerakan? Guan Qianjun mendarat di tanah, bertepuk tangan, dan dengan angkuh mengucapkan satu kata, tunggu sebentar, keluar. 7 serigala gunung hitam sangat patuh dan segera berlari menuruni gunung dengan putus asa. Pemimpinnya berlari lebih dari 20 meter sebelum dia berani berbalik dan berteriak, tunggu aku, nak. Meskipun kami meleset, tahukah kamu siapa yang kamu sakiti? Raja Wei, salah satu dari 4 raja dunia bawah kerajaan naga. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Jika kamu berani membantu anak itu melawan Raja Wei Tian, kalian semua akan mati. Qiu Dabiao, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Kami baru saja mengirimkan sejumlah uang untuk berurusan denganmu karena Raja Wei terlalu malas untuk mengambil tindakan.
Karena kami gagal, Raja Wei akan memanggil orang-orang yang lebih berkuasa. Jika waktunya tiba, kalian semua ditakdirkan. Kalian semua akan mengalami bencana berdarah yang mengerikan. Sebentar lagi, mereka akan sampai di sini. Saat dia berteriak, banyak orang di kerumunan itu berubah sedikit. Qiu Dabiao sangat ketakutan hingga dia menjadi lumpuh. Raja Wei. Sebenarnya itu Raja Wei. Kenapa? Bagaimana keluarga Qiu di ibu kota provinsi kita menyinggung Raja Wei? Saat ini, Zhong Xiaohong, yang akan membantunya, menjadi pucat karena ketakutan ketika mendengar nama itu. Tiba-tiba dia berbalik dan berlari lagi. Qiu Dabiao dipukuli dengan sangat parah hingga dia tidak bisa bangun. Dia memanggil Zhong Xiaohong untuk membantunya. Dia berkata dengan ketakutan, "Sialan Qiu Dabiao, ternyata kamu telah menyinggung Raja Wei Tianwang." Raja Wei Tian. Apakah itu sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung? Aku akan pergi. Aku lebih suka tidak memilikimu sebagai waliku. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin ketakutan. Mantan bosku, perusahaan film dan televisinya juga menduduki peringkat 10 besar di seluruh kerajaan naga. Dia sangat kuat dan berakting hitam putih. Saat itu, dia naksir selir Raja Wei Tian dan ingin mengembangkannya menjadi bintang film populer. Raja Wei Tian tidak ingin selirnya pergi membuat film, tetapi selirnya tetap berlindung pada bosku. Bosku juga mengandalkan kekuatannya untuk melindunginya. Hasilnya, kurang dari seminggu, seluruh keluarga bosku, lebih dari 30 orang, semuanya dibunuh oleh Raja Wei Tian. Dan selir itu, seluruh kulit di tubuhnya terkelupas, hanya menyisakan wajahnya dari leher ke atas. Mengerikan sekali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Kamu telah menyinggung Raja Wei, kamu telah menyinggung salah satu dari 4 raja bawah tanah. Seluruh keluarga Qiu provinsimu akan hancur. Aku tidak bisa lagi mengikutimu, atau aku akan mati juga. Meski begitu, dia bisa berlari lebih cepat dari kelinci. Dia terus menggerakkan kakinya yang panjang dan menghilang dalam sekejap. Seluruh tempat menjadi sunyi. Mereka semua menatap Qiu Dabiao dengan tatapan kosong. Pada awalnya, saya merasa bahwa orang ini sangat kuat, dan saya iri, cemburu, dan membencinya. Dia dilahirkan dengan kunci emas di mulutnya dapat diandalkan. Sebaliknya, hal itu akan menjadi sumber bencana. Benar-benar memprovokasi 4 raja surgawi dunia bawah, ini luar biasa. Bahkan orang biasa pun, banyak orang yang mengetahui reputasi buruk 4 raja bawah tanah kerajaan naga. Mereka juga disebut 4 setan, yang menunjukkan betapa menakutkannya metode ini. Bahkan keluarga kaya di ibu kota provinsi pun tidak bisa menolak. Wajah Qiu Dabiao pucat. Dia menatap Guan Qianjun sebentar, dan kemudian ke guru Gunung Suci. Pada saat ini, guru Gunung Suci sudah terbaring di tanah, dan beberapa pendeta Tao kecil sedang mengobati luka di pantatnya. Untungnya, meski tusukannya agak dalam, itu hanya luka daging. Lagi pula, pisaunya relatif tipis, jadi tidak menimbulkan banyak kerusakan. Saya tidak bisa duduk, dan sulit untuk berbaring. Meski begitu, guru Gunung Suci menahan rasa sakit sambil mengamati semua yang baru saja terjadi. Melihat betapa kuatnya Guan Qianjun, menghabisi semua 7 serigala gunung hitam sekaligus, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Tapi segera, Da sepertinya tidak peduli lagi. Ini di kaki Gunung Longhu. Itu wilayahnya. Meskipun dia tidak mengetahui sihir apapun, banyak murid dan cucunya yang mengetahuinya, dan mereka dapat dengan mudah menjaga Guan Qianjun. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap rentan terhadap sihir. Bab 692. Ketika Tuan Sengshan melihat Qiu Dabiao gemetar ketakutan dari Raja Wei Tian, dan bahkan mimi kecilnya melarikan diri seolah-olah dalam bahaya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pada saat ini, melihat Tuan Muda Qiu melihat ke kiri dan ke kanan tanpa daya, dia memutar matanya dan segera berbicara dengan enggan. Tuan Muda Qiu, Anda tidak perlu takut. Selama Anda berada di Gunung Longhu, saya dapat menjamin bahwa tidak ada satupun Raja Wei, bahkan jika mereka berempat berkumpul, mereka tidak akan berani melakukan apapun untukmu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Sekte Harimau Naga kami bersedia melindungi Anda. Maka, Anda akan baik-baik saja di sini. Meskipun tidak ada yang dapat Anda lakukan jika Anda meninggalkan Gunung Longhu dan melarikan diri dari perlindungan Sekte Harimau Naga, tapi kamu bisa tinggal di sini selamanya. Ketika Qiu Dabiao mendengar ini, dia sepertinya telah menangkap secercah harapan. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah setelah 7 serigala gunung hitam melarikan diri,
mereka akan segera menarik pembunuh lain yang lebih kuat untuk membunuhnya. Seperti yang mereka katakan saat mereka lari. Dia sekarang sendirian dan tidak berdaya. Bahkan kedua pengawalnya pada awalnya masih tergeletak di tebing sambil mengerang. Jika Sekte Naga dan Harimau memiliki kemampuan untuk melindunginya, dia dapat dengan cepat memanggil orang tuanya dan meminta mereka mengirim pasukan yang kuat untuk melindunginya, tidak peduli seberapa kuat Raja Wei Tian. Anda tidak berani terlibat perkelahian besar, bukan? Meskipun Sekte Naga dan Harimau tidak sebaik salah satu dari 4 Raja Langit, namun tidak mudah untuk dipusingkan, dan juga memiliki banyak koneksi dan latar belakang. Negara ini bahkan akan mendukungnya sampai batas tertentu. Apa yang dikatakan Guru Gunung Suci sangat dapat dipercaya. Oleh karena itu, Qiu Dabiao mengangguk dengan cepat, oke. Tuan Gunung Suci, terima kasih. Anda tidak hanya memberitahu saya bahwa saya berada dalam bencana berdarah, Anda secara tidak langsung melindungi saya, dan Anda juga membantu saya menyelesaikan bencana ini. Hebat sekali. Kamu sangat baik hati dan benar. Kamu adalah orang yang baik hati dan penyayang. Sebaliknya, Qiu Dabiao ini mengikuti teladan yang baik. Ketika Anda berpikir Anda bisa menyapu segala arah, Anda akan mendominasi, dan sombong. Ketika dia merasa hidupnya akan segera diurus, dia berperilaku seperti anak anjing. Guru Gunung Suci tersenyum sedikit. Saat ini, luka di pantatnya juga tertutup. Dia merasa berbaring di tanah berbicara dengan Qiu Dabiao agak merusak martabatnya, jadi dia berusaha keras untuk membiarkan beberapa pendeta Tao membantunya berdiri. Selama proses ini, ketika lukanya disentuh, dia menggigil kesakitan dan menatap Guan Qianjun dengan kebencian. Jika mata bisa berbicara, maka tatapan ini berkata, wah, tunggu aku. Lalu, dia melihat ke arah Qiu Dabiao. Lakukan hal-hal yang bermanfaat terlebih dahulu, dan hadapi orang itu secara perlahan. Guru Sengshan berkata dengan ramah, Guru Qiu, apa yang Anda katakan? Kami para biksu berbelas kasih dan menghargai perdamaian. Selain itu, saya memiliki takdir dengan Anda, jadi saya memberi Anda heksagram hari ini, jadi. Lakukan hal-hal baik sampai akhir dan kirim Buddha ke barat. Ini pasti akan melindungimu. Setelah mengatakan ini, melihat cahaya yang bersinar di mata Qiu Dabiao, dia berpura-pura menghela nafas lagi. Hanya saja Sekte Harimau Naga kita memiliki 6 hingga 700 anggota, ditambah lagi kita harus memuja leluhur dan dewa dari semua lapisan masyarakat, jadi uang yang kita keluarkan tidak sedikit. Untuk melindungimu. Ini setara dengan biaya tambahan yang sangat besar. Jangan berpikir selama kami, Sekte Naga dan Harimau, buka mulutmu, kamu bisa tinggal di sini dan tidak disakiti oleh Raja Wei Tian. Ini akan merusak energi Sekte Naga dan Harimau. Tidak mudah memulihkan energi yang hilang ini. Hal ini dikatakan secara tertib, masuk akal dan logis. Qiu Dabiao tahu bahwa pihak lain hanya meminta uang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Dia menahan rasa sakitnya, dengan cepat mengeluarkan sebuah kartu, berjalan mendekat, dan menjejalkannya ke tangan Guru Gunung Suci. Tuan, ini. Ada lebih dari 5 juta di sini. Awalnya biaya tamasya saya kali ini. Sekarang saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Semuanya akan disumbangkan ke Sekte Harimau Naga. Tolong lindungi aku dari Guru Gunung Suci dan Sekte Harimau Naga. Ini tidak akan lama. Aku akan menelepon ayahku nanti dan memintanya menemukan cukup orang untuk menerimaku kembali. Guru Gunung Suci tampak gelisah, Jumlahnya hanya lebih dari 5 juta. Meskipun para beku tidak rakus akan uang, seperti kata pepatah, tidak ada masalah di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Jika ada. Kalau begitu pasti uangnya tidak cukup. Menurutku ini lebih dari 5 juta. Omong-omong, ada sedikit ejekan di wajahnya yang tersenyum. Ngomong-ngomong, saya ingat Tuan Qiu baru saja mengatakan bahwa jika 7 serigala gunung hitam itu bersedia melepaskan Anda bersedia membayar 60 juta. Pada akhirnya, Anda bahkan berteriak 100 juta. Berikan saja Sekte Naga dan Harimau kita lebih dari 5 juta. Sekte Naga dan Harimau kita jauh lebih kuat daripada 7 serigala gunung hitam. Bahkan 70.000 serigala gunung hitam tidak dapat dibandingkan dengan satu Sekte Naga dan Harimau, kan? Qiu Dabiao, ini. Dia mengutuk tanpa henti. Mengapa para beku tidak serakah terhadap uang? Anda, seorang beku, hanya merampok. Tapi dia tinggal di bawah atap orang lain dan hanya bisa menahan amarahnya. Gertakkan gigimu. Oke. 100 juta adalah 100 juta. Saya satu-satunya putra ayah saya.
Dia pasti bersedia membayar 100 juta untuk menyelamatkan saya. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tuan Gunung Suci, tolong lindungi saya dulu. Petik 2. Saat ayahku datang, aku akan memintanya memberimu jumlah yang hilang, percayalah. Master Sengshan tersenyum lebih cerah dari bunga pir dan mengangguk, oke, oke. Keluarga Qiyu di ibu kota provinsi adalah pertanda emas. Tentu saja saya percaya apa yang Anda, Tuan Qiyu, katakan. Aku akan membawamu ke gunung sekarang. Kakak laki-lakiku adalah kepala sekolah dari Sekte Naga dan Harimau. Dia sedang berlatih dalam pengasingan sekarang, jadi aku tidak akan bisa melihatnya untuk saat ini. Tapi aku akan memberitahukannya padamu. Wakil kepala sekolah manapun. Selama dia setuju, hidupmu akan aman, bahkan jika kamu harus tinggal di Gunung Longhu selama sisa hidupmu. Qiyu Dabiao khawatir, Tuan Gunung Suci, akankah wakil kepala gereja setuju untuk melindungi saya? Guru Gunung Suci tertawa, omong kosong. Kepala sekolah adalah kakak laki-laki saya, dan wakil kepala sekolah lainnya semuanya adalah murid kakak laki-laki saya. Saya adalah paman senior mereka. Apakah menurut Anda mereka akan setuju? Tentu saja, ada satu kalimat yang tidak diucapkan oleh Guru Gunung Suci. Kontribusi penuh 100 juta. Dengan siapa saya harus menggantinya? Siapa yang tidak setuju? Untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu, dia, Guru Gunung Suci, telah melakukan pekerjaan dengan baik. Minimal bisa dapat 10%, mudah dapat 10 juta. Qiyu Dabiao sangat gembira dan akhirnya menghela nafas lega. Tapi suara penuh penghinaan datang dari samping, Sekte Harimau Naga ingin melindungi Tuan Qiyu. Apakah Anda bercanda? Sekte Harimau Naga bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Biarkan saya mengandalkan jari saya. Anda adalah salah satu dari 4 sekte jahat. Pasti ada bencana berdarah hari ini. Jika kamu tidak menurut, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, terdengar banyak suara terengah-engah dari sekelilingnya. Semua orang melihat ke arah suara tersebut, termasuk Master Sengshan dan Qiyu Dabiao. Setelah melihat ini, yang pertama segera mengertakkan gigi. Saya menghasilkan begitu banyak uang sekarang sehingga saya hampir melupakannya. Dia menunjuk tajam ke arah pembicara. Guan, tidak apa-apa jika kamu mengatakan bahwa aku mengalami bencana berdarah, tetapi kamu benar-benar berani mengatakan bahwa seluruh sekte harimau naga kita mengalami bencana berdarah. Tanyakan kepada orang-orang dari sekte Longhu apakah mereka setuju. Ada banyak pendeta Tao di sekitar. Mereka sudah sedikit marah saat melihat Guan Qianjun melukai pantat paman mereka. Sekarang, mereka mendengar dia mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Dikatakan bahwa sekte naga dan harimau telah mengalami bencana berdarah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Faktanya, beberapa pendeta Tao perlahan-lahan maju ke depan, memegang formula ajaib dengan kedua tangan, dan beberapa mengeluarkan jimatnya. Sepertinya kita perlu menyerang secara berkelompok. Beri pelajaran pada orang buta ini. Bersambung.